Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Ihsan yang saya hormati, izin mengawali majelis kita di kesempatan malam hari ini. Wahayikum, saya ucapkan ucapan salam, ucapan sapa dan doa-doa terbaik untuk panjenengan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama kita awali dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi ala kulli ni'mah. Alhamdulillahi ala kulli sihah. Alhamdulillahi ala kulli ibadah. Alhamdulillahi ala ta'ah. Alhamdulillah ala istiqamah. Alhamdulillah ala ukhuwah. Walhamdulillahi insyaallah bi husnil khatimah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, rekan-rekan dan juga adik-adik yang semoga Allah selalu menjaga kita dengan sebaik-baik perlindungannya. Mengawali majelis kita di kesempatan kali ini, saya minta sama satu adik. Dik, ada yang mau maju ke depan gak, Dik? Satu aja. Siapa yang mau? Satu aja, satu, jangan banyak-banyak. Satu aja, adik. Sini. Ayo adik. Ayo Dik. Maju Dik. Sini Dik, sisi kanannya Ustaz, sini. Masya Allah. Dengan siapa Dik? Nama? Faros. Dek, misal nih, kalau disuruh milih ya, orang cerdas itu yang seperti apa? Ada pilihan dek, 20.000, ada pilihan 5.000, ada pilihan 1.000, ada pilihan 100. Sebelumnya ada 500. Dan ada satu mata uang Perancis deh. Ini tahun berapa ini ya Pak? 1969 deh. Berapa mata uang deh? Hitung berapa uangnya ini? Ada berapa? Hitung 1, 2, 6. Ustaz cuma nanya, orang yang cerdas itu apa deh? Tolong pilih. Ketika diberikan kesempatan untuk bisa mengambil semua ini, kira-kira orang yang cerdas itu mengambil semua ini atau hanya mengambil sebagian kecil saja? Orang yang cerdas itu, orang yang pintar itu yang mana deh? Ketika dikasih kesempatan, ambil semuanya atau dia hanya mengambil sebagian saja? Orang yang cerdas itu yang mana deh? Mengambil yang mana? Sebagian atau apa semuanya? Enggak, boleh mengambil semuanya. Boleh, silakan ambil semuanya. Sama tidak mengambil semuanya. Orang yang cerdas, yang pintar itu yang mana? Mengambil semuanya apa hanya sebagian saja? Adiknya mau jawab. Yang mana Dik? Ngambil semuanya ya? Orang yang cerdas itu? Iya. Adik mau jadi orang yang pintar apa enggak? Iya, mau. Ambil semuanya Dik. Ambil semuanya. Ya, ambil semuanya. Adik Faros orang yang cerdas ya. Ya, sementara itu ya, silahkan duduk ya. Tapi nggak semuanya Bapak Ibu, ada satu yang masih saya simpen. Soalnya ini, bawa. Ini loh maksudnya, bawa. Buat adik hadiah dari Ustadz ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, orang yang cerdas itu kalau dikasih kesempatan untuk mengambil semuanya, maka orang itu akan mengambil semuanya. Kata Allah, ambil saja semuanya, tapi ternyata hanya mengambil sebagian.
hamba Allah ini, maka hamba Allah ini termasuk orang yang rugi. Adi Faras orang yang cerdas, disuruh ambil semuanya, dia ambil langsung Pak tadi itu. Nah pertanyaan saya, kita kan saat ini sedang bermajelis ilmu. Saya selalu mengingatkan kepada kita, satu amalan yang kita lakukan dalam majelis ilmu ini, kan janji Allah itu banyak Pak, keutamaannya Ibu, sangat amat banyak. Menariknya, kalau Allah sudah menjanjikan 10 kebaikan dalam majelis ilmu, kita hanya mengambil 4 atau 5, maka apa yang disebut tadi? Merugi. Bahkan nanti naik lagi levelnya Pak, nggak hanya rugi, kita orang yang celaka. Gampangnya gini, keutamaan majelis ilmu ini berapa? Sebut saja keutamaannya apa saja Bapak Ibu. Panjenengan bermajelis ilmu loh, keutamannya apa? Didoakan malaikat. Ada lagi? Dimudahkan jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. 3, didoakan keberkahan. 4, halo, ditinggalkan derajat. 5, diampuni dosanya tiap langkah kaki menuju masjid untuk bermajelis. Berikutnya Pak, duh kok ketenangan hati, wa anzalathumus sakinah, terus silaturahim, terus masih banyak loh Pak seharusnya. Kesehatan, pokoknya dijawab yang baik-baiknya saja Pak ya. Tapi menariknya kan masih banyak yang lain, sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, man ghada ilal masjid, barang siapa yang ke masjid, la yuridu illa ayyata'allamu au 'allama, dia tidak lain ingin belajar dan akan mengajarkannya, maka dia dapat pahala haji. Berarti panjenengan duduk di sini sampai nanti Isya, insya Allah sudah dapat pahala haji. 8, wafathumul malaika, kita akan dijaga oleh malaikat. Salah satu makna dari tafsir hadis ini, wafathumul malaika, kita akan selamat Pak. 9, dan beberapa yang lainnya, kita berada di taman-taman surga. Anggap saja sudah 10 lah misal, tapi panjenengan hanya mintanya cuma 1. Panjenengan kita semuanya melakukan satu aktivitas, tapi kita hanya minta satu keutamaan. Apa misalnya? Mempermudah jalan menuju surga. Tapi yang lainnya panjenengan nggak niatkan. Apa yang terjadi? Bener Pak, cepat masuk surganya. Karena panjenengan cuma minta satu, ya Allah aku bermajelis ilmu ini, ya Allah ingin supaya mempermudah jalanku menuju surga. Bener Pak, pulang dari Masjid Al-Ihsan langsung masuk surga Pak. Cepat Pak, dipermudah. Kenapa? Karena dia lupa dengan keutamaan yang lain. Salah satunya tadi apa? Keselamatan. Coba kalau dia minta 2, ya Allah keselamatan dan juga kemudahan menuju surga, kan enak. Coba kalau cuma 1 tok tadi, Bapak pilih yang mana? Nah, yang 1 apa yang 2 Pak? Coba kalau cuma 1, ya Allah mempermudah jalan menuju surga, insya Allah nggak sampai rumah, insya Allah sampai surga. Mau Pak? Halo? Insya Allah kita nggak mau. Itulah yang saya sebut tadi itu. Kalau kita hanya mengambil satu bagian kecil dari janji Allah terhadap amal soleh kita, maka sungguh bisa jadi kita itu celaka. Kalau hanya 1 atau lebih dikit, merugi. Tapi paling enak adalah kita niatkan semua keutamaan yang Allah janjikan, kita berharap semuanya bisa kita dapatkan. Maka apa kata Imam An-Nawawi? Caranya mudah. Ketika engkau melakukan satu amalan, niatkan semua janji Allah, informasi dari Rasulullah akan keutamaan dari amal soleh yang aku lakukan ini. Ya Allah, aku berharap semuanya aku dapatkan. Lalu kita awali dengan satu doa terhadap aktivitas itu. Dan kita meyakini semua aktivitas pasti ada awal doanya. Buka mata sampai tutup mata ada doanya, dan doa itulah yang menjadikan amal yang kita lakukan mendapatkan seluruh keutamaan. Maka izin kita awali dengan satu doa. Semoga semua keutamaan majelis ilmu, amal ibadah yang kita lakukan di kesempatan malam hari ini bisa kita nikmati dengan kita awali satu doa, mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Doa yang kita baca di Al-Baqarah ayat yang ke-32 sering saya sampaikan di majelis kita di Masjid Al-Ihsan ini. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang kami fahami, yang kami mengerti, yang kami ketahui kecuali Engkau yang telah mengajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Hadirin Bapak dan Ibu, hadirin semuanya, materi kami setiap di Masjid Al-Ihsan adalah tentang keluarga. Saya awali dengan kalimat tanya. Di kitab suci manapun pasti akan ada pembahasan-pembahasan tentang aturan-aturan agama masing-masing. Tapi yang menarik, di kitab suci kita Al-Quranul Karim itu berisikan satu pembahasan, bahkan secara detail, tapi ini tidak ada pada kitab-kitab yang lain, Pak. Dalam arti kitab-kitab suci yang lain secara detail, nggak ada, hanya ada di Al-Quran. Di Al-Quran membahas tentang sosial, akhlak. Mungkin di kitab suci yang lain, iya, membahas tentang aturan agama masing-masing, iya. Mungkin secara keyakinan, iya. Tapi ada satu aturan yang hanya ada di dalam Al-Quran. Nggak ada kitab suci saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan, akidah dengan kita. Bahkan hanya Al-Quran saja yang menjelaskan secara detail. Kira-kira bab apa itu, Pak? Pembahasan tentang apa itu, Pak? Tentang apa? Yang tadi barusan saya ngomong. Keluarga, Pak. Panjenengan tanyakan saja ke saudara kita yang berbeda akidah dengan kita. Dalam kitab suci mereka ada nggak yang membahas sebelum nikah itu gimana aturannya? Saat nikah itu aturannya gimana? Setelah nikah itu aturannya gimana? Bahkan kalau nikah itu pisah, aturannya itu gimana? Insya Allah nggak ada. Secara detail nggak ada. Hanya ada di dalam Al-Quran. Maka menariknya surat Ar-Rum ayat 21 dalam beberapa tafsir, semisal Imam Al-Qurtubi mengatakan setiap ayat yang ditutup dengan kalimat inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, dan ini kan penutup dari Ar-Rum ayat ke-21. Ayat tentang apa, Pak? Nikah. Masih ingat ternyata, Pak, ya? Alhamdulillah. Ayat tentang nikah ditutup dengan sesungguhnya tanda-tanda ini hanya ditujukan kepada orang yang berpikir. Maka kata para ulama tafsir, di antaranya Imam Qurtubi, setiap ayat yang ditutup dengan kalimat inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun ini adalah tadullu ala amrun azim, menunjukkan perkara yang disebutkan ayat ini perkara yang besar, perkara yang kompleks, perkara yang agung. Berarti keluarga tentang hal yang besar. Karena ini besar, ucapan tentang keluarga ini, maka aturannya dibuat detail sama Allah. Tidak hanya di hadis, bahkan diawali di Al-Quran, itu sudah detail. Yang umum sajalah. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Umum masih, tapi juga spesifik. Jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Kalimatnya bukan jagalah keluargamu dari neraka. Detailnya di mana? Ada dirimu dulu, baru keluargamu. Kalau hanya kalimatnya ku ahlikum, jagalah dirimu dari neraka, jagalah keluargamu dari neraka, ini umum. Tapi ada kalimat sebelumnya anfusakum, dirimu dulu baru keluarga. Ini menunjukkan perkara yang sudah detail. Yang lebih detail lagi, Ar-Rum ayat ke-21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayya wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Saya mau nanya Bapak Ibu, ayat-ayat tentang keluarga ini statusnya informasi apa solusi?
ayat-ayat tentang keluarga yang tadi kita baca, qu anfusakum wa ahlikum nara wa min ayatihi, ini informasi atau solusi, Pak? Sekarang disuruh milih salah satunya. Kalau tadi kan ambil semuanya, bolehlah. Sekarang suruh milih salah satunya. Lebih cocok, lebih condong, lebih memprioritaskan jawabannya yang mana, Pak? Solusi. Karena setiap informasi belum tentu solusi. Setiap solusi diawali pasti informasi. Salahnya kita adalah terkadang kita itu ketika membaca Al-Quran, apalagi tentang ayat-ayat keluarga, kita hanya menganggap ini informasi. Kalau sekedar informasi kita baca, oh gitu ya, oh benar, oh iya, gitu toh. Tapi kalau kita membaca ini adalah sebagai solusi, maka minimal ada ketertarikan kita untuk memperdalam, memahami, bahkan nanti mempraktekkan ayat itu. Maka kesalahan kita menganggap Al-Quran adalah sekedar informasi. Yakini Al-Quran itu adalah solusi. Ayat yang sekarang surat, sebutkan surat yang menjelaskan dengan detail tentang urusan keluarga, Pak. Monggo ditebak. An-Nur. Yang detail loh, Pak, detail runtut, pokoknya keren lah, komplit lah, dari awal sampai akhir tentang keluarga. Arum bukan, Luqman bukan, awal sampai akhir, Pak, sampai berakhir, mulai khususnya ayat yang keempat sampai ayat ke 111. Saya tutup tadi 111, berarti surat itu ditutup di ayat yang 111. Surat ke-12, surat Yusuf. Loh, dari awal bahasa apa? Enggak, dari awal bahasa apa? Urusan kakak sama adik, saudara. Nanti larinya ke bapak sama anak, dan seterusnya, dan ceritanya kan detail, runtut lagi dari awal sampai nanti ditutup ayat ke-111-nya. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Kisahnya Nabi Yusuf, saya menyebutnya ini kisah tentang keluarga. Ini adalah makana hadisan yuftaro. Ini kisah yang nggak dibikin-bikin. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, tapi ini sangat membenarkan sekali, wa tafsila kullasyai, dan ini sangat detail, rinci sekali, dan menariknya wahuda wa rahmah, dan ini menjadi petunjuk dan solusi dengan satu catatan, liqaumi yu'minun, diawali mereka yang meyakini, yang beriman kepada Al-Quran ini. Maka Bapak Ibu kalau membuka kisah surat Yusuf, kami mentadaburi ini di salah satu instansi pemerintah itu 2 tahun, Pak. Mulai ayat yang pertama sampai 111. Full khatam 2 tahun. Sebulan 2 kali pertemuan. Semuanya urusan keluarga ada di situ keterwakilannya. Kita tentunya tidak membahas ini semisal, tapi kita ambil contoh yang lain. Apa? Satu yang harus kita yakini tentang keluarga di Al-Quran itu selalu memberikan satu kata solusi, bukan sekedar informasi. Apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini, Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib dan insyaallah isya Masjid Al-Ihsan yang saya hormati, dan semoga Allah selalu memberikan kita lapis-lapis keberkahannya. Begini, tadi kita awali adalah orang yang cerdas, yang mengambil semua keutamaan yang sudah Allah hadirkan dan Allah sajikan. Dan menariknya, ayat tentang keluarga ditutup untuk mereka yang berpikir. Berarti kalau berpikir, produknya adalah jadi orang yang cerdas. Berpikir itu jadi orang yang cerdas. Nah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Kalimatnya sederhana, Pak. Ku. Kalau kita membaca jagalah dirimu, jagalah di sini, Pak. Kalau kita memahami lebih dalam, ternyata ku di sini bukan hanya informasi, jagalah dirimu, bukan, tapi ini adalah solusi. Kalau engkau menjaga dirimu, engkau akan mendapatkan solusi kehidupan. Sekali lagi, solusi. Maka kalau kita melihat makna ku, qaf, wawu, alif, ku
anfusakum itu kalimatnya adalah wikoyah. Wikoyah itu bukan hanya sekedar penjagaan yang sifatnya fisik. Kalau penjagaan yang sifatnya fisik itu namanya hifdzud. Tapi menariknya maknanya kalimat ini menggunakan wikoyah. Wikoyah itu penjagaan yang tidak hanya fisik, tapi juga penjagaan yang sifatnya pada wilayah ghaib. Maksudnya adalah jagalah dirimu, minta penjagaan bagi dirimu, baik penjagaan secara fisik dan penjagaan secara wilayah ghaibiyah, dan juga anak-anakmu, keluargamu dijaga dengan hal yang sama. Maksud saya Bapak Ibu, Bapak bisa menjaga anak Pak 24 jam? Enggak. Loh Ustaz, sudah saya sekolahkan di tempat yang terbaik, sudah saya bayar SPP-nya ini. Belum tentu anak berangkat ke sekolah. Itu ke sekolah bisa jadi KABUR, kabur Pak. Ibu bisa menjaga, memonitor Bapak, suami Bu bisa? Susah katanya Pak, susah katanya. Susah Ibu memonitor Bapak. Apalagi sekarang lagi rame-ramenya Inara sama Insan. Lu kok tahu juga ya ceritanya. SELINGKUH. Maka diminta itu itu adalah wikoyah. Kita minta Allah juga yang menjaga keluarga kita. Masalahnya terkadang kita itu terlalu pede. Sudah Ustaz, anak saya tak jaga, istri saya sudah saya jaga, suami saya sudah saya jaga, aman. Tapi kita tidak mengikut sertakan Allah untuk menjaganya. Wassalam Bapak Ibu. Sudah Ustaz, suami saya itu sudah nomornya saya masukkan ke aplikasi ini, jadi saya bisa men-tracking di mana posisi suami saya. Kata seorang istri kepada saya Pak. Istri orang itu ternyata punya suami yang suaminya ini selalu dimonitoring 24 jam melalui satu aplikasi. Mohon maaf kalau panjenengan bertanya, saya nggak bisa menyebutkan. Nanti panjenengan tiru soalnya ya. Serius, ada kan aplikasi yang seperti itu. Panjenengan sudah pintar lah, bisa nyari lah. Saya bilang, Ibu, namanya dimonitoring kan nomornya Bu, bukan orangnya kan? Iya sih Pak Ustadz, yang saya masukkan, saya inputkan di aplikasi ini nomor handphonenya. Bisa jadi Bu, handphonenya ditaruh di di kantor. Suaminya ke lo kok jawab Ibu? Ya kemana gitulah. Nggak ada yang bisa menjaga kecuali Allah. Maka ketika kita membaca ku anfusakum, jangan berhenti ini adalah sebatas informasi. Oh, tapi ini solusi. Apa? Ikut sertakan Allah, karena makna ku di sini adalah wiqayah, penjagaan yang mengikut sertakan wilayah-wilayah yang gaib, yaitu Allah. Sama halnya panjenengan membaca surat Ar-Rum ayat ke-21. Ternyata kalau kita baca surat Ar-Rum ayat 21, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah menjadikan bagimu pasanganmu, dilanjutkan, engkau akan tenang dengannya, engkau akan mendapatkan rasa cinta, engkau akan mendapatkan kasih sayang. Sesungguhnya tanda-tanda ini hanya diberikan kepada orang yang berpikir. Kalau panjenengan baca, mungkin terkesan ini hanya informasi. Tapi kalau kita lebih pahami lagi Pak, ini solusi. Terdiri dari 7 tahapan bagaimana rumah tangga itu baik. 7 tahapan Pak. Wa min ayatihi nomor 1, anfusikum nomor 2, azwaja nomor 3, sakinah 4, mawaddah warahmah, dan berpikir 7 solusi. Maka saya hanya ingin mengajak, mari Bapak dan Ibu, kalau kita membaca Al-Quran khususnya tentang keluarga, yakini itu solusi. Bahkan yang paling aneh lagi, terakhir nih, kita ambil contoh Al-Baqarah 237. Apa yang saya katakan tadi Bapak Ibu, Al-Quran itu mengatur sebelum nikah diatur, saat akdu nikah diatur, setelah memulai keluarga diatur, saat berkeluarga diatur, sampai keluarga itu terpisah pun masih diatur. Dan itu hanya Islam. Dan kami ambil contoh yang saat terpisah pun keluarga itu tetap harus diatur oleh Islam. Dan menariknya, aturan Islam ketika keluarga itu terpisah, itu menurut logika dan rasa kita kayaknya nggak cocok. Tapi kan mau nggak mau, karena ini aturan dan ini solusi,
Mau nggak mau harus diyakini dulu, ini membawa kebaikan. Makanya tadi di surat Yusuf di akhir tadi 111, ini ditujukan solusinya untuk mereka yang meyakini, bukan yang dinilai dengan logika dan rasa. Wa in talaqtumun nisa wa in talaqtumun nisa'uhunna min qabli an tamassuhunna, dan seterusnya sampai pada kalimat wa anta'funa aw ya'fuwal ladzi biyadihi uqdatun nikah wa anta'fu aqrabu littaqwa. Di sini kalimat poinnya, wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Allah mengatakan ketika engkau terjadi perpisahan, perceraian, jangan lupakan kebaikan di antara kalian. Perintah loh Pak, ini bukan informasi, ini solusi. Tapi menurut logika kita dan akal kita kayaknya nggak masuk. Kok bisa orang cerai disuruh mengingat kebaikan di antara mereka? Siapa yang dimaksud di antara mereka? Bukan suami istri, mantan. Lu karena kan perceraian. Lu bayangkan terjadi perceraian, dan biasanya kalau terjadi perceraian baik atau buruk Pak diawali? Buruk. Sesuatu yang kejadian buruk disuruh mengingat kebaikan. Logis nggak Pak? Nggak, susah. Apa kata Allah? Jangan lupakan kebaikan mantan suamimu, jangan lupakan kebaikan mantan istrimu. Itu secara logika dan secara rasa berat itu. Si A suami cerai dengan si B istrinya Pak, punya anak 2. Cerainya tanggal berapa sekarang Pak? 5 Desember. Si suami lalu nikah lagi Pak, tanggal 5 Desember. Boleh kan ya? Ini kok jadi tertawa gitu Pak. Suaminya akhirnya nikah tanggal 5 Desember, punya istri baru, sebut saja C. Pertanyaan saya, apa yang diomongkan suami ini tentang B, mantan istrinya, kepada istri barunya yang C? Kebaikannya B atau kejelekannya B Pak? Kejelekannya B. Walhasil B dengar dirinya dijelek-jelekan oleh mantan suami, maka B akan lu kok bisa jawab? Kok bisa jawab Pak? Sudah pengalaman tak? Insya Allah enggak ya. Maka B akan membalas dengan memberikan informasi keburukan mantan suaminya. Pertanyaan saya, kepada siapa? Kalau A kan kepada C, istri barunya. Sedangkan B kan nggak boleh nikah, masih masa iddah. Kepada siapa Pak? Biasanya B jelek-jelekan mantan suaminya? Kepada anaknya. Walhasil anaknya benci sama bapaknya. Dan apa endingnya Pak? Kalau anak itu benci bapaknya, kalau dia anak laki-laki, dia akan gay. Kalau dia anak perempuan, maka dia akan mudah diambil sama predator seksual. Karena fakta sudah berbicara seperti itu, bahkan ilmu psikologi pun juga menunjukkan hal yang sama. Maka kalau kita melihat perintahnya Allah, ini nggak sekedar informasi, ini solusi. Memang keduanya adalah kondisi yang tidak baik menurut logika kita. Tapi kan dalam hidup memang harus seperti itu. Kita dalam satu kondisi akan memilih pilihan antara dua pilihan yang bersama-sama baik. Misal Bapak disuruh milih mobil A sama mobil B. Dua-duanya pilihannya kan baik Pak. Maka konsep rumus yang kita pakai memilih yang terbaik. Tapi nggak bisa menutup kemungkinan dalam hidup kita akan menghadiri satu pilihan di mana dua pilihan itu dua-duanya buruk. Pilihan A buruk, pilihan B buruk. Contoh, sakit hati sama sakit fisik. Pilih mana? Lu tetap milih Bu, tetap milih. Kan ada nanti itu ya. Milih pilihan pemimpin yang ini sama yang ini, milih fakultas ini sama fakultas ini. Misalnya dua-duanya buruk, maka rumus yang kita pakai adalah yang paling sedikit keburukannya. Mungkin ini, maaf, secara logika saja. Kalau si A ini Pak menjelek-jelekan si B, tidak mengikuti perintahnya Allah, maka tadi apa endingnya Pak? Keburukan, anak bisa jadi LGBT,
atau mental health-nya bermasalah. Kenapa? Broken home. Bukan broken heart, Pak. Broken home itu belum tentu broken heart. Tapi ada orang tanpa broken home, tapi anak sudah broken heart. Atau yang kedua, bapak ngikutin perintah Al-Quran, ibu mengikuti perintah Al-Quran, mengingat kebaikan mantan. Pasti kan ada respon yang nggak baik juga. Contoh nih, si A nginget-nginget kebaikan si B, Pak, kepada istri barunya. Kira-kira apa yang terjadi di rumah tangga A sama C? Paham ya? Si A menceritakan kebaikan mantan istrinya kepada istri barunya, yaitu si C. Kira-kira kondisi di rumah saat itu tenang apa rame? Rame. Cuma pilihannya rumah tangga rame apa anak kena LGBT? Ayo. Yang mau nggak mau kita mengambil yang kemudaratan sedikit. Tapi masalahnya ini perintah Allah, nggak akan ada kemudaratan, pasti kebaikan. Contoh Rasulullah melakukan hal itu, mengikuti Al-Baqarah 237. Apa yang dilakukan Rasulullah? Sebut saja dalam tanda kutip mantan istri Rasulullah, bukan masalah pisah, tapi adalah wafat. Ibunda Khadijah. Apa yang dilakukan Rasulullah kepada mantan istrinya, yaitu Khadijah, dalam arti mantan di sini itu karena terpisah wafat. Apa yang diucapkan Rasulullah tentang Khadijah? Kebaikan kepada siapa? Aisyah. Apa yang dirasakan oleh Aisyah? Rame rumah tangga Rasul. Rame, Pak, rumah tangga Rasul. Sampai Aisyah itu mengata-ngatain yang tidak pantas kepada Rasulullah. Antazumu annaka Rasulullah. Hei suamiku, engkau ini benar-benar utusan Allah apa enggak sih? Loh. Ucapan Aisyah kepada Rasulullah dengan kalimat seperti itu loh, Bunda. Kamu ini benar-benar utusan Allah apa enggak? Ya kalau ibu-ibu zaman sekarang kepada suaminya, kamu ini benar-benar bojoku tak gak sih, Pak? Tapi kan Rasulullah menjawab dengan kalimat apa? Fatabassam. Rasulullah hanya tertawa. Kenapa? Yang diucapkan ini bukan sekedar fakta. Itu hanya sebatas rasa. Rasa nanti akan hilang. Istri cemburu, istri marah, gampang, kasih rupiah. Sudah dia. Karena bukan fakta itu, Pak. Bukan fakta, itu hanya rasa. Iya. Ya kalau istri marah, nggak usah didebat. Kasih kartu debit lah. Iya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, maka pada posisi ini kita harus meyakini apapun yang Allah hadirkan dalam konteks ayat-ayat rumah tangga, semuanya itu adalah solusi, bukan hanya sekedar informasi. Maka tolonglah kita menyadari pada kesempatan kali ini, di kehidupan kita ini, maaf Bapak dan Ibu, kita ini seringnya tidak sadar kalau kita ini saat ini sedang menikmati satu kenikmatan yang diharapkan banyak orang. Saya berpesan sekali, kenapa? Banyak permasalahan rumah tangga sekarang. Saya tidak menyalahkan, ada materi tentang fikih itu keren, materi tentang akidah itu keren, materi tentang ini silahkan. Tapi supaya kita sama-sama seimbang dan proporsional, jangan lupakan urusan keluarga. Karena di Al-Quran hanya kitab suci yang membahas tentang keluarga secara detail. Maka bab keluarga jangan dilepaskan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mumpung kita saat ini masih hidup, Pak, jangan egois untuk menikmati kenikmatan ibadah hanya untuk diri kita sendiri. Padahal Allah sudah menghadirkan kenikmatan surga itu minimal bersama pasangan, bukan dengan tetangga, bukan dengan sahabat dulu, pasangan dulu, Pak. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Surat Az-Zukhruf ayat yang ke-70. Kamu dan pasanganmu, bukan kamu dengan tetanggamu, bukan kamu dengan sahabatmu, tapi kamu dengan pasanganmu. Izin Ustaz, saya nggak ngomongin Ustaz kok, tenang saja. Maka pada titik ini Bapak dan Ibu, obrolan tentang Al-Quran di dalam hal konteks keluarga itu menjadi hal yang harus kita perhatikan. Contoh yang populer saja, Pak, kalimat di surat Luqman, ada doanya anak itu loh, Pak, di surat Al-Isra, kama rabbayani
shaghira. Loh, itu kalau kita baca kama rabbayani shaghira, itu solusi, Pak. Sebagaimana orang tua kami waktu itu menyayangi kami waktu kecil. Bagi kita, Pak, telat yang sudah nggak punya anak kecil. Saya ulang lagi, telat, Pak. Tapi bukan hilang kesempatan, telat iya. Karena kalimatnya kan kata si anak, sebagaimana dulu mereka menyayangiku waktu shaghira. Lah anaknya sekarang panjenengan kabiro. Maka doa ini nyambung nggak dengan panjenengan yang sudah, mohon maaf ngapunten sekali, sudah nggak punya anak kecil? Sudah nggak nyambung. Kenapa? Terkadang kita lupa dengan kesempatan yang kita miliki. Masih ingat 3 bulan yang lalu saya katakan, kenapa muncul kalimat shaghira di sini? Kenapa muncul? Ketika aku waktu kecilku dulu. Karena kondisi anak kecil, Pak, apapun yang kita miliki, apapun yang anak miliki, semuanya membuat simbiosis mutualisme, saling membahagiakan, Pak. Apapun itu, anak kecil, apapun yang dia lakukan, Pak, pasti membuat kita bahagia. Kecil loh ya, kecil, balita-balita. Dia melakukan kebaikan, sewenang kita. Dia melakukan kesalahan, tambah bahagia kita. Anak kecil melakukan kesalahan, kita bahagia. Anak gede melakukan kesalahan, panjangan gemes apa gergeten? Gergeten. Panjenengan memiliki uang cuma 5.000, anak kecil mendapati uang 5.000, senang, Pak. Padahal panjenengan cuma ngasih 5.000. Tapi kalau anaknya sudah besar, panjenengan ngasih 10.000, Pak. Bisa jadi komentar anak akan menyakiti hati kita. Maka kalimatnya Rabbayani shaghira itu seakan-akan Allah memberikan kita pesan, gunakan kesempatan kamu punya anak kecil, jangan lupakan kesempatan itu, nikmati. Kita mungkin sudah berkurang kesempatan itu, tapi tidak menutup. Kenapa Bapak Ibu? Karena pesan Allah pada ayat ini, jangan lupakan apa yang sedang kamu miliki saat ini, kamu maksimalkan untuk memberikan kebaikan-kebaikan. Maaf Bapak Ibu, panjenengan sekarang hidup apa mati? Loh, saya mau menanyakan pastinya ini. Soalnya ada kata Imam Al-Ghazali itu, manusia dibagi menjadi 4 kategori. Hidup dalam kehidupannya, mati dalam kehidupannya, mati dalam kematiannya, dan mati dalam dan hidup dalam kematiannya. Saya ulangi lagi, ada orang hidup dalam kehidupannya. Siapa ya kayak kita ini? Kita ini hidup dalam kehidupan kita, kita berkarya, beramal soleh dan lain sebagainya. Tapi nanti ada orang yang mati dalam kehidupannya. Ya udah ngapa-ngapain sudah, nggak ada potensi kebaikan, nggak ada perjuangan. Pokoknya nggak ada, ya kayak mati lah dalam kehidupannya. Nanti yang ketiga, ada orang mati dalam kematiannya. Ya padanya umumnya orang sudah masuk jenazahnya, ya sudah hilang begitu saja kabarnya. Tapi yang menariknya ada orang yang hidup dalam kematiannya. Jenazahnya dikuburkan, tapi namanya selalu dielukan, namanya selalu diingat karena kebaikan-kebaikannya. Maka izin, tadi saya bertanya, panjenengan ini hidup atau mati? Karena kan ada yang mati dalam kehidupan. Enggak, insya Allah hidup. Sekarang saya tanya, kalau kita meyakini kita hidup, Pak, saya bacakan 2 ayat dan 1 hadis. Orang kafir itu punya harapan, Pak, dalam hal yang positif. Maka setiap ada harapan yang positif, pasti dia itu berharga. Saya ulang lagi, setiap ada harapan yang positif, nilainya pasti berharga. Orang kafir bilang seperti ini, qala rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Al-Mu'minun ayat yang ke-99 sampai 100. Apa kata orang kafir ini punya harapan? Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal sholih terhadap amal yang dulu kami tinggalkan. Pertanyaan saya, apa harapannya orang kafir ini, Pak? Kembali ke bahasa mudahnya apa? Hidup, Pak.
Harapan orang kafir ingin hidup, harapannya belum beramal dulu, hidup dulu. Menariknya surat Yasin, oh ini panjenengan hafal ini. Qila dkhulil jannah. Lanjutannya Pak? Ya, bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Apa kata orang ahli surga? Tadi kan orang kafir Pak, sekarang ahli surga. Yasin 26 sampai 27. Masuklah kamu ke surga. Kata orang yang di surga ini, ahli surga, gimana caranya ya supaya saudara-saudaraku, teman-temanku itu bisa tahu nikmatnya di surga itu seperti apa? Gimana caranya ya supaya keluarga-keluargaku, kaumku, kerabatku itu tahu nikmatnya surga. Kalau di surga itu aku diampuni, aku mendapatkan rahmat, dan aku mendapatkan kemuliaan ini. Berarti harapan orang ahli surga ini ngapain Pak? Pinginnya apa? Ngasih tahu kenikmatan yang dia dapatkan di surga kepada saudaranya yang masih hidup. Berarti caranya dia hidup, dia pingin hidup untuk ngabari. Lah kalau ngabari dalam akhirat ke dunia Pak, masa pakai WA? Enak loh di surga. Ini loh aku lagi di surga, lagi menikmati ini. Kan horor Pak nanti. Maka apa harapannya ahli surga? Pingin hidup lagi. Bahkan ayat ini ditegaskan dengan satu hadis dari Anas bin Malik. Hadisnya itu muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa itu? Ma ahadun yadkhulul jannah. Tidak ada satupun orang yang masuk surga ayyuhibbu ayyarji'a ila dunya wa ma lahu ma fil ardi min syai'in illa asyhid. Nggak ada lagi orang yang masuk surga itu pingin keluar lagi Pak dari surga, kecuali orang yang syahid. Jadi ada orang meninggal mati syahid masuk ke surga, lah kok ini pingin balik lagi ke dunia, ayarju ila dunia, pingin lagi hidup kembali ke dunia ini. Untuk ngapain? Antamanna ayarji'a ila dunya fayuqtalu asyra marratin. Kata ahli surga ini yang meninggal dengan syahidnya tadi, aku pingin balik lagi hidup di kehidupan dunia, lalu aku nanti mati lagi, lalu aku hidup lagi, aku mati lagi selama sebanyak 10 kali. Pertanyaan saya, kenapa Pak kok ahli surga yang melalui jalur syahid ini pingin masuk, pingin hidup lagi lalu mati lagi? Kenapa kira-kira Pak? Kenapa? Karena dia menikmati balasan kematian syahidnya. Pingin hidup lagi ya Allah, tak berjihad, syahid, mati lagi, urip lagi, jihad, mati lagi, sampai 10 kali dia meninggal dalam syahidnya. Kenapa? Kenikmatan syahid. Tapi orang ini tetap pingin hidup. Ingat, orang kafir pingin hidup, ahli surga pingin hidup. Panjenengan saat ini hidup. Berarti kondisi panjenengan sebenarnya sedang diharapkan oleh siapa? Hidup kita Pak saat ini seperti yang diharapkan orang kafir sama orang ahli surga Pak. Berarti yang kita miliki saat ini adalah sesuatu yang berharga, yang sedang diharapkan orang kafir dan orang ahli surga. Kita mendapati itu, tapi kita sering melupakan kondisi kita saat ini yang sedang berharga. Kita lanjutkan setelah azan Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kembali Bapak dan Ibu jemaah sholat maghrib dan insyaallah Isya Masjid Al-Ihsan. Temukan solusi-solusi yang telah Allah sampaikan di dalam Al-Quran, khususnya tentang makna-makna berkeluarga. Jangan sampai kita kemudian kehilangan kesadaran tentang apa yang sedang saat ini kita miliki. Jika tadi saja status kita sedang hidup saja itu diharapkan banyak orang, apalagi kalau kita yang saat ini sudah memiliki pasangan, memiliki anak. Jangan lupakan tentang potensi-potensi kebaikan itu. Contoh ini, maaf,
banyak anak banyak titik. Tolong dijawab. Ini milih saja, jangan diambil semuanya Pak ya. Banyak anak banyak titik. A, rezeki. B, masalah. Ayo sekarang yang mana? Banyak anak banyak rezeki atau banyak anak banyak masalah? Kalau tahun 90-an insya Allah sudah jelas Pak jawabannya. Jika kalimat ini ditanyakan tahun 90-an, banyak anak banyak rezeki. Tapi menariknya mulai tahun 2010 ke atas sampai ada tulisan di bis, di beberapa bahkan itu masuk dalam iklan dan sponsor, banyak anak banyak masalah. Bahkan itu instansi pemerintah Pak yang membuat kalimat itu. Bayangkan. Memang beda ya zaman tahun 90-an dengan zaman sekarang, memang berbeda. Bukan untuk diferensiasi membandingkan, bukan. Hanya untuk mengambil hikmahnya saja. Tahun 90-an kan enak Pak. Apa itu? Ya analoginya sederhana saja lah, televisi lah. Tahun 90-an kan TV-nya cuma satu, TVRI. Program yang paling kita senangi waktu itu Dunia Dalam Berita. Anita Rahman. Tiba-tiba ketika kita melihat berita Anita Rahman menyampaikan berita Dunia Dalam Beritanya, tiba-tiba gambar Anita Rahman buruk. Panjenengan kan maju datangin televisinya. Bapak apakan televisinya? Pukul Pak. Bagian mana televisi yang dipukul Pak? Atas atau samping? Samping pukul. Pak. TV-nya jadi baik lagi Pak. Tiba-tiba beberapa menit lagi buruk lagi. Apa panjenengan lakukan lagi sama TV? Pukul lagi. Bagian atas sekarang. Pak. Hidup baik Pak. Televisi zaman sekarang. Lalu panjenengan Pak. Insya Allah rusak Pak TV zaman sekarang. Kenapa? Soft touch. TV sekarang kan harus sentuhannya lembut. TV sekarang dibuat kasar, rusak. Ya mirip kayak itulah analogi anak kita. Makanya ada istilahnya zaman sekarang generasi strawberry. Kelihatannya tampilannya oke, tapi sekali dipegang, ditekan dikit, langsung rusak, jelek langsung. Tahun 90-an saya masuk pondok itu tahun 95 apa 94 saya lupa. Di pondok dipukul pakai rotan. Cerita sama bapak, takut saya. Kenapa? Gak betah. Takut. Zaman sekarang ya memang seperti TV itu memang. Makanya kemudian banyak kalimat muncul, banyak masalah anak. Tapi sebenarnya apa yang ada di dalam Al-Quran itu tidak akan pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang Al-Quran itu tetap statusnya solusi. Kenapa? Tolong dipilih lagi jawabannya Bapak Ibu. Pilih kalimat mana yang panjenengan lebih cocok. A. Al-Quran mengikuti zaman. B. Zaman mengikuti Al-Quran. Ya. A. Al-Quran mengikuti zaman. Atau B. Zaman yang mengikuti Al-Quran. Jawabannya adalah B. Zaman itu mengikuti Al-Quran. Rumusnya sederhana. Setiap yang mengikuti zaman harus berubah. Ini sudah rumus pakem. Setiap yang mengikuti zaman harus berubah. Dulu TV-nya kayak tadi Pak, paku, pak. Tapi sudah 2020, TV yang kayak gitu kepakai nggak sekarang? Enggak. Makanya setiap yang mengikuti zaman harus berubah. Kalau enggak nanti ketinggalan zaman. Panjenengan dulu nggak pakai handphone. Sekarang mau nggak mau harus berubah. Karena kita mengikuti zaman. Kita ini ngikutin zaman, harus berubah. Dulu kita seringnya jalan kaki Pak. Lah saya dulu rumah dari Wiyung. Tahun 2000. Setiap weekend, tapi hari Sabtu malam Ahad, saya harus ke Al-Falah. Dibawa sama bapak, harus ke Al-Falah, ngikut kajian tafsirnya Ustadz Khalid Abri, almarhum. Itu jalan kaki, Mak. Mulai Joyoboyo sampai Al-Falah, jalan kaki. Sawab Ibu.
Tahun 90-an saya masih SMP waktu itu dan masuk pondok. Setelah pas liburan saya masih ingat sama Ustadz Khalid Abri sama yang dari Persis hadis Riyadhus Shalihin sama Arba'in Nawawi. Siapa namanya? Almarhum siapa? Muhammad Hamidi. Ustadz Muhammad Hamidi. Saya masih ingat sekali. Itu jalan. Loh sekarang Pak, kalau disuruh jalan dari Joyoboyo jalan sampai ke apa? Lewat mana tadi Ustadz? Lewat bawah jalan. Dari mana? Dari Joyoboyo. Kira-kira apa yang didengar sama jamaah saya ngasih nasihat apa? Loh kok melaku tau Ustadz? Boyo? Ya gojek Ustadz. Sudah zamannya berubah. Kita mau nggak mau memang harus berubah Pak, karena kita mengikuti zaman. Tapi berarti tuan dari zaman itu cuma satu. Apa itu? Yang nggak berubah itu tuannya zaman. Dan menariknya Al-Quran dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Berarti bukan Al-Quran mengikuti zaman. Kalau setiap yang mengikuti zaman harus berubah. Sedangkan Al-Quran nggak ada berubah sehuruf pun. Berarti Al-Quran yang diikuti zaman. Karena rumus yang mengikuti zaman harus berubah. Berarti yang nggak berubah dia yang diikuti oleh zaman. Maka dari dulu sampai sekarang Al-Quran itu tetap solutif. Mulai zaman bahula sampai sekarang tetap solutif, kan nggak ada perubahan di Al-Quran itu. Cuma sayangnya kita selalu tidak sadar dengan posisi, status, fungsi Al-Quran sebagai solusi. Bapak dan Ibu, adakah yang ditanyakan sebelum saya closing statement di sini? Ada yang ditanyakan? Insya Allah tidak ada. Oh ada, oh ya, monggo Pak. Beda, saya mengatakan saya sudah lihat masjid kan rumah Allah ya, tapi kok ada masjid itu bukan nama Allah lagi, ada dua nama yang benar kan ini Allah. Maksudnya? Masjid kan rumah Allah iya, tapi ada lagi masjid yang diartikan nanti Allah Muhammad. ada yang Allah figurannya saja toh Pak. tapi kan nggak boleh, kan ini masjid di Allah, di mana-mana masjid. Loh berarti Masjid Nabawi ada Rasulullah juga nggak boleh Pak tulisannya? Kan ada tulisannya Rasulullah di situ di Masjid Nabawi. Iya ada. Bahkan ada hadis itu aja pada wilayah hiasan Pak, bukan pada substansi makna. Karena kalau kita lihat dimanapun masjid, panjenengan bahkan kalau nanti ke Turki tulisannya tidak hanya Allah, ada Rasulullah, bahkan ada tulisan siapa Pak? Ali, Abu Bakar, Utsman, sahabat. Itu pada wilayahnya perhiasan zina, hiasan-hiasan saja. Karena tidak bisa kita pungkiri, masjid memang harus memiliki interior, estetika untuk keindahan, karena menunjukkan sebuah kenyamanan. Saya tutup dengan jawaban ini Pak. Surat ke-11 ayat yang pertama. Angka cantik 111 Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fusilat. Rumus sederhana, Al-Quran itu selalu menjelaskan dua hal. Satu, sesuatu yang rinci. Dua, dan yang rapi. Detail, rinci, dan rapi. Salah satu makna rapi itu tidak bisa kita pungkiri adalah kebersihan. Apalagi ya Pak? Hiasan-hiasan, tampilan-tampilan, dan lain sebagainya. Itu rapi. Maka kalau saya berikan analogi antara detail dan rapi, semisal nih, saya mau nanya saja sebagai penutup, semua aturan-aturan di dalam Islam yang detail tadi, yaitu tentang keluarga dan sebagainya, selalu menghasilkan kepada dua kata kunci, rapi dan rinci. Analoginya saja sepeda motor sama mobil Pak. Orang yang memproduksi sepeda motor dan mobil selalu berbicara tentang detailnya mobil dan detailnya motor. Oh detailnya, ini remnya sebelah sini, ini sebelah sini, ini sebelah sini, sebelah sini. Detail. Oh ini selangnya oli seperti ini. Pokoknya detail semuanya dibahas. Plus berbicara rapi, estetika, keindahan, dan lain sebagainya. Maka mobil kan, oh yang ini harus seperti ini mobilnya, nanti yang seperti ini, semakin keren semakin ini. Pertanyaan saya cuma satu, kenapa sepeda motor, kenapa mobil dibuat, difikirkan secara rapi, detail? Untuk apa Pak? Untuk
Sebelum keselamatan, prosesnya itu tujuannya keselamatan, prosesnya kenyamanan. Rapi menunjukkan kenyamanan, detail menunjukkan keselamatan. Maka Islam tidak bisa dilepaskan dari dua itu aturannya. Ketika kita menikmati Islam, selalu kita akan mendapatkan kenyamanan. Tapi tujuan tertinggi dari kenyamanan adalah keselamatan. Dan itu aturan di dalam Islam. Sementara itu yang dapat kami sampaikan. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Yakinilah bahwasanya aturan Allah di dalam Al-Quran selalu menjadi solusi, tidak sebatas informasi, dan akan memberikan rasa nyaman dengan rapinya dan memberikan keselamatan dengan detailnya. Angka cantik 111, triple 1. Karena Islam adalah agama yang hanya satunya. Satunya tiga kali Pak ya. Satunya agama yang terbaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.